Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memenuhi untuk tugas akhir tugas 13 untuk presentasi modul yang ada di pertemuan 11 dan 12. Nah, yang pertama itu mengenai CRM. Jadi CRM itu merupakan kepanjangan dari Customer Relationship Management, di mana itu merupakan strategi manajemen hubungan antara pelanggan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dan perusahaan tersebut. Dan kegiatan CRM ini akan mengumpulkan semua data pelanggan yang kemudian direkam aktivitas tenaga penjualnya. Sehingga didapatkanlah suatu keuntungan antara customer maupun pihak perusahaan. Jadi manfaat CRM dalam bisnis ini yang pertama meningkatkan kesetiaan dan kenyamanan pelanggan. Dengan adanya informasi yang telah dikelola oleh dengan menggunakan teknik CRM ini, sehingga perusahaan dapat memberikan suatu servis pelayanan yang dapat dimiliki oleh pelanggan. Nah, data tersebut didapatkan melalui SMS, bisa melalui SMS, email, panggilan telepon, website, hingga sosial media atau platform lainnya. Nah, pelayanan ini bisa dapat berupa melalui pertanyaan kebutuhan mereka, sehingga pihak perusahaan dapat mencarikan solusi atas permasalahan dari pelanggan yang dihadapi, sehingga pelanggan tersebut akan merasa mereka telah dilayani dengan baik, sehingga secara tidak sadar mereka akan lebih setia dan nyaman terhadap pelayanan dan produk yang kita berikan. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan anggaran perusahaan. CRM ini juga dapat mengurangi anggaran dalam perusahaan, yaitu juga pengeluaran dalam bisnis seperti hal pemasaran. Karena masalah yang terkadang ada dalam bisnis yaitu adalah kurang tepatnya pasar yang kita pasarkan untuk produk kita. Nah, dengan CRM ini akan mengurangi dan meminimalisir terjadinya hal tersebut, sehingga berdampak pada anggaran perusahaan dalam hal pemasaran. Jadi, lebih efisiensi, ketepatan pasar yang sesuai dengan produk kita. Nah, yang selanjutnya kegiatan operasional itu lebih efektif. Karena dengan CRM manajemen, operasional dan pelayanan akan lebih mudah dan efektif. Pemberian pelayanan, pengaduan, serta pemenuhan kebutuhan pelanggan bisa ditangani dengan cepat. Karena pemanfaatan CRM ini tidak hanya operasional pada perusahaan, yaitu dapat menggunakan teknologi-teknologi yang ada, sehingga prosesnya akan lebih cepat. Lalu kita lanjut pada modul ke-12, yaitu selanjutnya saya akan membahas mengenai CRM strategis, operasional, dan analistik. Nah, yang pertama yaitu CRM strategis. Jadi, kalau tadi kita membahas CRM-nya, ini ada bahasan-bahasan sub dari CRM-nya, yaitu salah satunya CRM strategis. Jadi, CRM strategis ini merupakan hubungan dengan customer untuk mewujudkan hubungan customer yang baik, yang berdampak pada customer dan perusahaan. Nah, CRM strategis ini dapat memanfaatkan feedback yang didapat dari customer. Nah, sehingga perusahaan tersebut menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kualitas customer service
sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini penjelasan yang lebih rinci dari sub CRM yang tadi. Nah, komponen wajib yang harus ada dalam CRM strategis ini yang pertama itu manajemen interaksi. Manajemen interaksi ini yaitu proses untuk melacak semua interaksi antara perusahaan dan customer, baik itu melalui email, sosial media, atau media perantara lainnya. Nah, sehingga perusahaan ini pun dapat menyimpan seluruh log percakapan dengan pelanggan untuk meningkatkan strategi bisnis pengembangannya. Yang kedua yaitu manajemen channel. Nah, dengan CRM strategis ini, komponen wajibnya yaitu manajemen channel. Manajemen channel ini merupakan lanjutan juga dari manajemen interaksi. Nah, dalam proses ini, informasi yang didapatkan dari manajemen interaksi tadi, dari log percakapan tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan identifikasi saluran komunikasi yang mana yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Gitu. Jadi lebih penentuan efektivitas saluran atau channel yang mana yang akan digunakan. Seperti itu. Nah, yang kedua, CRM operasional. CRM operasional sendiri yaitu suatu perangkat digitalnya yang dapat memudahkan proses bisnis yang meliputi sales automation, marketing automation, dan service automation. Jadi, CRM operasional ini lebih condong ke perangkat digitalnya. Seperti itu, bisa berupa hardware maupun software. Nah, tujuan utama dari jenis CRM ini adalah untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang potensial. Sehingga mengubah mereka menjadi kontak, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dan menyediakan produk selama siklus pelanggan. Jadi membuat pelanggan tersebut suatu kontak sehingga kita dapat mendapatkan informasi dari pelanggan tersebut. Nah, manfaat CRM operasional itu sendiri yang pertama itu dapat memiliki layanan pelanggan yang baik. Karena semua data pelanggan disimpan dalam satu sistem. Dalam data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami pelanggan, tingkah perilaku, dan kebutuhan. Juga sekaligus memberikan customer experience yang terbaik. Karena dari pelayanan tersebut, maka customer dapat mendapatkan experience yang baik. Selanjutnya, cara operasional itu memberikan peluang besar juga bagi perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dari data yang berhasil dikumpulkan. Dengan retensi pelanggan yang meningkat dan konversi yang lebih tinggi pada prospek baru, penjualan insya Allah pasti akan bagus. Nah, contohnya yang tadi yang saya sebutkan di atas, CRM operasional ini meliputi sales automation, marketing automation, dan service automation. Yang pertama, sales automation itu atau bisa disebut otomasi penjualan itu membantu perusahaan untuk mengotomasi proses penjualan tersebut. Nah, tujuannya adalah perusahaan dapat membuat standar untuk dalam menghasilkan pelanggan baru serta dalam menghadapi pelanggan yang existing seperti itu. Nah, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nah, di dalam sales automation ini juga meliputi antara lain yaitu manajemen calon pelanggan, manajemen kontak, juga manajemen queue to order, antrian dalam hal pembelian, sekaligus sales forecasting. Nah, meliputi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu
marketing automation. Tujuan dari marketing automation ini yaitu adalah mengotomasi pemasaran. Nah, agar perusahaan dapat menentukan cara terbaik dalam hal menawarkan produk, dalam hal melakukan pendekatan kepada pelanggan yang lebih potensial. Seperti itu. Nah, modul yang ada di automasi marketing ini itu yaitu manajemen kampanye. Sehingga dengan marketing automation ini diharapkan dapat menemukan kampanye yang paling efektif. Yang seperti tadi di atas, dapat melalui email, telepon, atau sosial media untuk meraih pelanggan yang benar atau potensial. Yang terakhir yaitu service automation. Service automation ini berbentuk lebih condong kepada pelayanan kepada customer. Sistem ini termasuk manajemen keluhan pelanggan, manajemen customer call untuk menangani telepon masuk dan keluar. Seperti itu. Bisa dalam hal bentuk email tadi atau sosial media. Nah, tadi merupakan CRM operasional. Nah, yang terakhir yaitu CRM analistik. Jadi fungsi dari CRM analistik ini adalah untuk menganalisis data yang berasal dari pelanggan dari berbagai sumber. Nah, yang kemudian data ini digunakan untuk memperoleh insight mengenai status terkini perusahaan. Apakah perusahaan ini sedang naik? Apakah perusahaan ini sedang turun? Berdasarkan fakta-fakta data yang ada. Nah, fitur-fitur yang ada dalam CRM analistik ini yaitu mengumpulkan informasi pelanggan yang berasal dari berbagai sumber dan menganalisis data secara terstruktur. Jadi, misal data dari sosial media ini akan disimpan. Data dari sosial media ini, data dari sumber ini akan disimpan, yang selanjutnya dapat dianalisa dari informasi-informasi tersebut. Nah, yang kedua, membantu perusahaan dalam menentukan metodologi dalam sales, marketing, dan support untuk meningkatkan hubungan dan loyalitas pelanggan. Nah, yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem CRM dan menganalisis KPI atau yang bisa disebut Key Performance Indicator yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi itu untuk menentukan meningkatkan efektivitas dari performa dari perusahaan. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Kalau begitu, terima kasih. Kalau semisal ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.